Hamparan pulau-pulau elok menjadi corak di negeri segantang lada, Kepulauan Riau. Syarat akan warisan budaya. Adat istiadat tersembul dalam langgam yang memikat. Janganlah durhaka. Dengan Bapa janganlah durhaka, supaya Allah tidaklah murka dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Lantunan bait demi bait syair Melayu kuno ini tersaji dengan syahdu. Wujudnya lestari, tersusun membentuk budi pekerti adat Resam Melayu. Lalai, supaya boleh naik ke tengah bawah. Saya menyusuri jejak sejarah di Pulau Penyengat, pusat peradaban Melayu yang tersohor pada masanya. Dengan kawan Hanya sekitar 15 menit dari pelabuhan Sri Bintanpura, Kota Tanjung Pinang, kemegahan pulau seluas 2 km persegi ini tampak dari perahu pompong yang saya tumpangi. Kubah Masjid Raya Sultan Riau dan sederet rumah panggung berwarna kuning khas Melayu begitu nyata terlihat dari kejauhan. Dinobatkan sebagai kawasan cagar budaya nasional pada 2018, berpelesir ke Pulau Penyengat seolah berada dalam diorama masa silam. Itu pengalaman experience yang luar biasa saya rasa. Jadi back to masa lampau. Kemudian sampai di sini nanti mereka akan berjalan sedikit di pelabuhan dan disambut oleh bentor. Bentor itu becak motor. Becak motor yang ada di sini kurang lebih sekitar lebih hampir 30-an. Jadi becak motor itu keliling, nanti per jam dia bayarnya. Desain bentor begitu kental dengan ornamen khas Melayu, seperti ukiran kayu pada atapnya. Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagar duri, betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Setiap pasal itu dibawakan dengan irama Riau. Assalamualaikum Kak Yola. Waalaikumsalam. Halo Iya. adik-adik semuanya. Ini lagi belajar gurindam ya? Iya. Saya mau belajar juga boleh? Boleh. Ini saya boleh pinjam bukunya adik. Nah, kayak gimana ya Kak? Ada 3 irama dalam melantunkan gurindam, yaitu irama Riau, selendang delima, dan irama nanduk. Pemula seperti saya biasanya terlebih dahulu diajarkan membaca gurindam seperti berpantun. Pasal pertama itu bunyinya, barang siapa tiada memegang agama,
sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Tapi kena dengan bahasa Melayu. Kalau kita sebut di sini tulisan de barang, kita sebut de barang. Barang. Ya. Oke. Bisa kan? Bisa. Bisa. Nah, sila dicoba. Oke. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Nah, dia tidak sekali-kali, itu kasar bunyinya. okey. Sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Nah, ya itu. Mempelajari Gurindam tak lengkap bila tak membedah makna yang tersirat. Gurindam 12 syarat akan petuah lawas yang menjejak norma dan tata krama yang mengatur adab dan perilaku masyarakat. Ialah Raja Malik, sosok pegiat budaya Melayu yang masih memiliki garis keturunan Raja Ali Haji, sang penulis Gurindam 12. Bagaimana caranya untuk supaya generasi muda untuk senang dan kemudian bisa mengakses kesenian-kesenian lama, tradisi-tradisi lama dalam bentuk hikayat, syair dan sebagainya, itu tentu harus ada pola ya. Pola misalnya bagaimana misalnya saja Gurindam 12 itu disampaikan dengan dinamis. Misalnya dilakukan dengan gaya yang masa kini sehingga itu menjadi kesenangan bagi anak-anak muda zaman sekarang. Kini, kelestarian Gurindam 12 ada di tangan anak muda. Sosok-sosok muda seperti Yola dan anak didiknya menjadi bukti nilai-nilai yang termaktub dalam Gurindam terus diajarkan turun-temurun. Terlebih, kemajuan zaman cukup rentan terhadap penyebaran informasi palsu atau hoax. Raja Malik mengutip beberapa baris Gurindam pasal ke-7 yang menuntun masyarakat, khususnya kaum milenial, dalam mengolah informasi. Apabila mendengar akan kabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, bicarakannya itu hendaklah cemburuan. Peran milenial dalam melestarikan nilai-nilai Gurindam di Pulau Penyengat sejatinya telah digalakan. Salah satunya merancang kegiatan wisata Gurindam Experience. Nah, dengan Gurindam Experience ini, kita bagaimana bisa memiliki pengalaman untuk belajar bagaimana menyenandungkan syair atau lirik-lirik Gurindam 12 itu sesuai dengan kaidah yang sudah diajarkan. Memang agak sulit, tetapi itu justru merupakan sebuah keasikan tersendiri bagaimana akhirnya kita bisa berhasil membaca dengan versi yang benar gitu kan, beberapa pasal dari Gurindam 12 yang diajarkan para wisatawan. Dan ini cukup menarik karena selama ini kita hanya melihat teks, tetapi di situ kita memiliki bagaimana pendalamannya, kemudian cara mengucapkannya, kemudian juga dicari tahu bagaimana makna dari masing-masing pasal dari Gurindam 12 itu. Mendapat pengalaman yang tak biasa membuat wisatawan tertarik untuk menyelami nilai dalam Gurindam. Sebenarnya sih cuman sekedar pengen tahu aja gimana sih kalau misalnya kita nyobain bergurindam gitu ya dengan cara orang Melayu gitu kan yang zaman dahulu kala. Sekarang kan kita udah jarang ya ngelihat kalau misalnya di tempat-tempat yang keramaian gitu, mesti lihatnya secara langsung. Pengen nyobain aja sih gitu. Seru aja ya, seru. Terus kayak nostalgia gitu, kayak apa ya, berjalan ke masa lampau gitu aja sih. Supaya tangan Gurindam Experience menjadi satu dari sederet pengalaman mengesankan selama berada di pulau kecil syarat akan riwayat. Cagar budaya terpampang sebagai penawar nostalgia kejayaan Kesultanan Melayu yang menjunjung tinggi marwah adat istiadat. Dalam Jong ini, kemampuan masyarakat Melayu dalam membaca alam itu sangat dibutuhkan. Nah, mereka akan paham saat kapan mereka akan bermain Jong, itu satu. Kota Tanjung Pinang menyimpan segudang kreativitas.
Keunikan budaya Melayu dikemas dalam bentuk miniatur perahu yang dijadikan sebagai buah tangan atau souvenir. Miniatur perahu jong yang terinspirasi dari permainan rakyat ini dijadikan oleh-oleh khas tanah Melayu. Kalau jong asli itu kan terlalu besar untuk dibuat miniatur oleh-oleh, souvenir oleh-oleh itu terlalu besar. Jadi kita bikin miniaturnya sebagai nilai untuk nilai tambah ekonomi kreatif kami. Miniatur jong menggunakan bahan baku limbah kayu meranti. Proses pembuatan diawali dengan marking atau penandaan bilah kayu membentuk badan jong. Kayu yang telah dipotong kemudian dihaluskan. Butuh kreasi seni dalam menata setiap bagian dari replika perahu jong ini. Setidaknya 100 miniatur jong rampung dikerjakan dalam waktu 2 minggu. Desa Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, menjadi salah satu sentra pembuatan jong. Berbagai ukuran perahu jong ditempa untuk dijadikan permainan rakyat dan perlombaan. Ada 3 ukuran jong yang disesuaikan dengan kategori perlombaan. Jong kecil berukuran 130 cm, jong sedang berukuran 160 cm, dan jong besar berukuran 190 cm. Saya mendatangi Aman, seorang pembuat perahu jong. Kemampuan membuat perahu jong sekaligus memainkan jong ia peroleh dari orang tuanya. Permainan jong dipertahankan secara turun-temurun dalam keluarganya. Assalamualaikum. Pak Waalaikumsalam. Aman. Ini sedang membuat jong ini, Pak? Yes, membuat jong macam. Biasanya kan kalau dalam permainan nanti kekuatan dia untuk segera yang paling tangkas, yang paling cepat seperti itu ya, Pak ya. Ada nggak, Pak, trik untuk membuat yang bahan apa atau misalnya layar yang seperti apa supaya dia kalau nanti dilombakan dia paling cepat gitu, Pak? Kalau bahannya yang atau jelas, lengkungannya atau yang apa, jelasnya Pak, kalau layarnya jelas kain parasut ini kainnya. Oke. Nah, kainnya jong ini sesuai dengan ukur layarnya, jibnya, batang katirnya, anak katirnya, ukuran ini, jaraknya ini dari sini kan. Ya. Nah, dia kalau kena angin cepat lari dia, tergantung angin juga. Oke. Nah, kalau misalnya mau cepat lari lagi, ini ya kita tarik dikit, Oh, kan, ada, tegang. ada disesuaikan ya, Pak ya, bisa sesuaikan. dikendorkan Nah, atau dikendorkan. Jadi dia kalau dia larinya cepat, tapi larinya ke bawah, nggak lurus. Untuk bisa tahu dia biasa untuk kita harus kendorkan terus melihat kondisi angin, itu pemainnya berarti udah paham, udah Oke. paham, udah paham betul mainnya, udah biasa kan. dia yang akan melihat ini anginnya akan iya, seperti anginnya apa. seperti apa. Untuk membuat satu buah jong memerlukan waktu setidaknya 1 minggu. Setiap bagian jong benar-benar dibuat dengan penuh ketelitian agar dapat melaju kencang saat dimainkan. Badan jong terbuat dari material kayu pulai. Agar tidak karam di tengah laut, jong membutuhkan penyeimbang, yakni kate yang dibuat di sisi jong. Bagian lain yang tak kalah penting adalah sauk. Sauk dibuat di kedua ujung jong dan berfungsi untuk memecah ombak maupun menahan jong dari benturan batu karang. Untuk layar, bahan yang digunakan adalah parasut. Selain layar berukuran besar, ada pula layar kecil bernama jib yang letaknya berada di depan layar besar. Jib ini bisa diatur sesuai kehendak pemain. Dikencangkan atau dikendurkan menyesuaikan dengan putaran arah angin. Kemampuan mengatur jib ini menjadi rahasia dari para pemain untuk bisa membuat jong tetap berlayar kencang. Satu orang akan bertugas melepaskan jong di garis start, sedangkan satu lainnya berjaga di garis finish untuk menangkap jong. Menangkap jong pun perlu keahlian khusus lantaran jong melaju sangat kencang, bahkan hingga 40 km per jam. Tak jarang, para penangkap harus berlarian menangkap perahu kecil ini. Karena permainan ini permainan suku Melayu, kami harus mempertahankannya. Karena kalau enggak kami, siapa lagi?
Diajarinnya dari cara pembuatan, dari proses penyetingan layar. Pas masuk ke lautnya berdua tuh diajarin kayak nyetel-nyetel kalau anginnya berubah gitu, layarnya disetting lagi. Misalnya kalau anginnya agak berubah, layarnya bisa dikendorin dikit, bisa ditegangin dikit. Konon, permainan jong berasal dari sebuah ritual masyarakat Tionghoa. Nama jong diambil dari nama kue jongkong yang ikut dilarung ke laut bersama perahu. Namun, versi lain menyebut permainan jong sebagai bentuk hiburan nelayan untuk membuang penat. Mereka bentuklah seperti sampan mini. Mereka rakit seperti bikin layar dari dulu bahannya dari plastik yang bekas-bekas bikin. Hanya permainan itu untuk menghibur, tidak melaut. Menghibur hanya untuk permainan biasa-biasa. Dan sampai sekarang untuk jadikan perlombaan. Setiap daerah di mana-mana di Kepri ini semua ada. Kini, jong terus dilestarikan, khususnya bagi masyarakat pesisir di Kepulauan Riau. Tak hanya sebagai permainan ataupun olahraga, permainan jong juga memuat nilai-nilai filosofi yang masih dianut masyarakat Melayu hingga kini. Dalam jong ini, kemampuan masyarakat Melayu dalam membaca alam itu sangat dibutuhkan. Nah, mereka akan paham saat kapan mereka akan bermain jong, itu satu. Jong sangat bergantung pada arah angin. Permainan ini pun menuntut sportivitas, sebab permainan jong butuh adu ketangkasan dan kesabaran pemain. Tak hanya itu, sauk pada perahu jong juga menyimpan makna filosofis yang begitu kuat. Daya pikat dan kemolekan kota Tanjung Pinang seolah tak ada habisnya. Keberadaan masyarakat Tionghoa turut membentuk tatanan peradaban masyarakat di kota Gonggong itu. Seperti keberadaan vihara Patung Seribu. Arsitektur megah beraksen Tiongkok langsung menyambut saya saat tiba di Gapura Vihara yang dibangun pada 2004. Di bagian depan komplek, patung berukuran raksasa setinggi 5 meter berdiri kokoh. Di belakangnya terdapat tembok besar yang menyerupai benteng lengkap dengan pagoda yang bertengger di bagian atas. Namun, daya tarik utama vihara seluas 2 hektar ini tak hanya terletak di sana. Saya berjalan ke belakang vihara menyusuri lorong benteng. Di bagian belakang vihara ini terdapat ratusan patung berderet rapi membentuk barisan dengan latar belakang Bukit Lengkuas. Sungguh, sebuah pemandangan yang membuat saya berdecak kagum. Tak perlu lama-lama, saya langsung mengeluarkan gawai dan mengabadikan momen mengesankan berlatar ratusan patung biksu itu. Patung-patung di sini merupakan murid Buddha yang dinamakan arahat, yaitu mereka yang telah mencapai kesucian tertinggi dalam ajaran agama Buddha. Dengan roman wajah yang berbeda-beda satu sama lain, merefleksikan watak dari manusia. Tentunya atmosfer yang dirasakan di sini seperti di negeri tirai bambu yang menjadikan spot ataupun destinasi menarik yang ada di kota Tanjung Pinang. Walau dijuluki Wihara 1000 patung, namun sebenarnya hanya terdapat sekitar 500-an patung saja. Ada patung dengan raut wajah jenaka, ada pula yang sedang tertawa. Bahkan ada yang menggendong anak kecil. Namun ada pula yang mengekspresikan kesenduan dan amarah. Semua
menggambarkan karakter sifat manusia yang tak luput dari hawa nafsu. Patung-patung itu seolah menjadi kontemplasi bahwa kebaikan, kejujuran, sifat jenaka, hingga sifat buruk sekalipun lekat pada manusia. Kalau ini sekarang kita sebutnya sekarang dia belum mencapai dewa, baru kiai atau ulama ibaratnya gitu. Untuk mengenanglah agama Buddha, dulu kan pendiri agama Buddha. Masyarakat terkenal sini kalau sampai ke Tanjung Pinang mereka banyak penasaran, ingin melihat patung 1000. Wihara kan belum ada sekian banyak patung gitu kan. Ini yang terbanyak di Asia gitu. Lohan atau biksu ini didatangkan langsung dari Tiongkok berbentuk potongan yang kemudian dirakit di sini. Rencananya, sejumlah patung akan kembali didatangkan untuk menggenapkan jumlah 1000 di wihara ini. Spot kosong di pinggir barisan menjadi tempat peletakan patung baru nantinya. Di bagian kaki masing-masing patung terdapat batu bertulisan Mandarin. Patung yang sedang memegang buku ini, misalnya. Pada tulisan tertuang 3 jenis moral yang saling berkesinambungan. Nilai kebijaksanaan menghasilkan keputusan yang baik. Kemudian, kebaikan menghasilkan cinta. Dan cinta membawa makna sukacita bagi orang lain. Mulanya, wihara ini dibangun sebagai tempat peribadatan umat Buddha. Sejak diresmikan pada 2017, wihara ini mulai dikunjungi wisatawan secara luas sebagai wisata religi atau sekadar area untuk berfoto. Alhamdulillah, subhanallah, takjub banget karena konon ceritanya dari satu pemahat bisa membuat patung yang 1000 wajah. Tadi ada kurang lebih 500 patung ya, tapi kok bisa berbeda wajah? Ya, seperti manusia lah, manusia itu kan beragam mukanya, beragam wajahnya. Tapi kok ini seperti nyata gitu. Dan kalau masuk ke dalam tuh rasanya, tak nyangka kalau ini ada di Pulau Bintan sini. Rasanya seperti masuk ke dunia film Sungkopong gitu. Masa waktu kecil dulu gitu. Kayaknya suasananya mirip sama gitu, kayak sekarang kayak di negara aslinya. Pulau Bintan layaknya berlian yang tersimpan di negeri segantang lada. Keindahan Pantai Trikora menjadi salah satu pesona daya tarik wisata yang terkenal dengan airnya yang jernih dan dangkal. Konon, pantai yang membentang sepanjang 25 km ini sempat menjadi basis pertahanan wilayah terluar Indonesia karena berada pada garis perbatasan Indonesia-Malaysia. Keunikan Pantai Trikora terletak pada bebatuan raksasa yang terhampar di bibir pantai. Berjalan di pasir putih yang sesekali diterpa deburan ombak memberi kesan damai dan menyejukkan. Matahari cukup terik, semakin memantulkan kemilau cahaya air laut. Pantai yang berlokasi di Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Pulau Bintan ini merupakan pantai umum. Namun, ada juga pantai privat dengan sederet resort-resort mewah. Ya, Bintan tersohor sebagai surga resort sebagai tempat berpelesir. Sekitar 5 km dari Pantai Trikora, Desa Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, dikenal sebagai tempat bekarang. Bekarang merupakan kegiatan para nelayan mencari kerang dan gonggong kala air laut surut. Sekitar pukul 3 siang, sejumlah nelayan mulai menjajal pantai. Laut surut menjadi berkah bagi mereka lantaran menyisakan kekayaan laut yang terdampar. Kegiatan bekarang ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat lokal. Tak kenal usia, tua maupun muda, semua berjalan menyusuri pantai untuk mencari kerang. Di bagian lain, Imas datang bersama suami bersama-sama mencari kerang. Kegiatan ini sudah setahun mereka jalani. Imas mengajarkan saya cara bekarang. Tak mudah untuk melihat ada kerang yang bersembunyi di balik pasir. Kejelian melihat gerakan nafas kerang tentu berkat kebiasaan. Sesekali saya gagal, namun Imas membantu menunjukkan tanda-tanda ada kerang yang bersembunyi.
Pantai Kawal ini sebenarnya merupakan pantai privat milik satu resort. Namun, pihak resort tak melarang masyarakat lokal menjalankan aktivitas bekarang. Keselarasan dengan Sang Pencipta, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam, membentuk konsep kosmologis yang tercermin dari adat Melayu. Berbekal akar sejarah yang panjang, pesona Kepulauan Riau terpancar dari konfigurasi ekspresif yang didominasi nilai budaya, filosofi, dan religi. Semuanya tertuang dalam aspek kehidupan resam Melayu.